Anda bergabung kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Kang Maman. Begitu Kang Maman, tadi kita sudah dengarkan dari Pak Agus Santoso sendiri. Sepertinya memang karena ini adalah kasus yang besar dan melibatkan banyak pihak, PPATK butuh kerja lebih keras. Meskipun saya menanyakan ada tekanan-tekanan politik, tapi beliau mengatakan tidak ada. Tapi kita juga sempat mendapatkan informasi bahwa ini dari Brigjen Pol Pak Victor Simanjuntak sendiri mengatakan bahwa memang dari tekanan ataupun juga kepentingan politik itu cukup terasa karena sempat banyak pihak yang meminta agar kasus ini dihentikan. Serumit itu dan sebesar itu kepentingan yang ada di dalam, begitu Kang Maman? Kalau serumit sih, saya sih melihatnya sebenarnya tidak rumit ya. Tapi kalau sebegitu besarnya atensi ataupun perhatian kelompok-kelompok tertentu terhadap kasus ini pasti ada, pasti besar sekali. Nah, kalau saya sih sarannya simpel saja. Saya bilang kalau saya ya, Barreskrim, ya proses saja ini seobjektif mungkin. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang mungkin dikambing hitamkan ataupun dirugikan lah. Menurut Anda sejauh ini sudah adakah kemudian pihak-pihak tersebut? Sampai saat ini kan kita belum ada hasil yang konfirmasi hasil resmi dari Barreskrim kan. Yang saya ketahui sekarang belum ada tersangka. Tapi dari yang tadi 30 itu sudah dipanggil sebagai saksi. Tapi saksi, tapi belum tersangka. Nah, ini juga yang harus menurut saya diluruskan juga oleh... Kalau menurut Anda kemudian ini sederhana dan tidak rumit begitu, harusnya dari awal saya tidak tahu sih bagaimana secara teknis kemudian di Barreskrim, tapi mereka juga sudah bisa mengetahui siapa-siapa saja yang bisa saya terlibat ataupun juga yang seharusnya dipanggil. Seperti Anda katakan Pertamina, artinya Pertamina juga harus diminta konfirmasi terkait hal tersebut. Begitu, kalau memang ada perintah dari Pak Yusuf Kalla waktu itu selaku wakil presiden ya yang memang meminta TPPI untuk mensuplai ke Pertamina, tapi ternyata TPPI ingkar janji, kan dianggapnya begitu. Ingkar janji, ya dikejar itu, panggil Pertaminanya. Gitu. Jadi maksud saya simpelnya bagi saya itu seperti itu. Jadi kalau memang itu sampai sekarang kita belum tahu nih apakah Pertamina ada yang udah dipanggil pada saat yang menjabat waktu kejadian ini gitu ya. Silakan aja dipanggil mintain keterangannya. Gitu. Jadi, baik. Dan ini juga harus dibuka seterang mungkin. Gitu. Baik, Kang Maman, tadi kan kita sempat menyinggung terkait dengan bagaimana jual beli ataupun juga diharapkan PT TPP ini menjual ke Pertamina, tapi kita juga belum tahu apakah Pertamina menolak atau tidak. Namun ini seandainya pun misalnya Pertamina tidak mendapatkan barang dari PT TPPI, seharusnya dia kemudian melapor segera ke Pak Wapres kan? Tapi menurut Anda sendiri keuntungan yang didapatkan Pertamina sendiri kalaupun misalnya mereka sebenarnya menolak itu begitu, Kang Maman, yang mana barang itu harusnya dijual ke Pertamina sendiri. Ini kan sebetulnya ada keterkaitannya juga dengan mafia migas di hilir sebetulnya. Banyak juga saya yakin dengan munculnya TPPI sebetulnya. Pertama kita juga menganggap bahwa TPPI, kita menyimpulkan bahwa kita belum bisa mengatakan bahwa TPPI benar atau salah gitu ya. Tapi mari kita lihat dulu pada konteks yang objektif dulu, bahwa situasi ini belum ada keputusan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kalau lihatnya waktu itu spiritnya, TPPI ini sebetulnya akan menjadi salah satu kompetitor sebetulnya. Arahnya kalau saya melihat memang di hidupannya TPPI ini akan menjadi salah satu kompetitor dari Pertamina dalam hal ini yang waktu itu memang bermain di industri hilir. Nah, dalam hal ini mungkin Petral ya. Petral juga waktu itu sebagai salah satu kompetitor lah. Nah, ini saya lihat seperti ada persaingan bisnis. Kalau saya melihatnya sih lebih ke situ. Maka dari itu yang harus dikejar itu juga Pertaminanya juga harus diminta keterangan pejabat yang waktu itu yang terkait di situ. Kalau menurut saya. Persaingan bisnis seperti apa, Kang Maman? Nah, itu kalau misalnya Pertamina tidak mau membeli, yang pasti kalau TPPI besar, pastikan income dan lain sebagainya akan terganggu kan. Jadi ini kan nanti akan terkait dengan kuota impor, kuota ekspor dan lain sebagainya. Nah, faktanya hari ini bahwa TPPI bleeding. TPPI yang memang tadi harapannya ini bisa mendapatkan bisa hidup lah gitu ya, tapi dengan situasi sekarang TPPI bleeding. Nah, ini kan yang mau dikejar, akhirnya potensi kerugian negara kan disebut sekian kan begitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi permasalahannya. Tetapi ingat, kalaupun memang kembali lagi bahwa TPPI salah, ini bukan pidana tapi perdata loh kasusnya. Nah, karena ini murni di internalnya TPPI gitu loh. Nah, ini kan jadi murni persaingan usahanya. Ini maksud saya. Yang mana juga pemerintah sebenarnya terlibat di dalamnya begitu ya. Yang harus hati-hati gitu. Jadi maksud saya hanya ingin coba meluruskan hal-hal yang menurut saya terlalu bergeser dari substansi permasalahan. Ada juga kemudian anggapan bahwa PT TPPI ini sebenarnya juga artinya bahwa
orang bertanya-tanya PT TPPI itu apa? Apakah benar-benar sebuah perusahaan atau kemudian itu dibuat hanya untuk kemudian mencuci uang di dalamnya begitu? Kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Artinya meskipun ini adalah salah satu anak perusahaan dari pemerintah begitu. Nah ini makanya itu yang diselidiki lah. Jadi menurut saya harus dibuka setransparan mungkin. Harus dibuka setransparan mungkin dan jangan hanya fokus pada policy pemerintah saja waktu itu gitu. Sebetulnya itu kalau saya sih melihatnya kayak di SK Migas clear. Dia melakukan penunjukan langsung ini karena memang atas ada dasar surat rekomendasi juga dari Menteri Keuangan. Yang notabene pun Menteri Keuangan juga pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, itu yang juga harus dibuka. Nah, kalau saya penekanan adalah harus dibuka di dalam TPPI-nya sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, dibukanya artinya di dalam siapa-siapa saja orang yang terlibat atau kegiatan usahanya. Makanya ini kan arahnya kan mau ke money laundry dan sebagainya kan. Apakah ada potensi money laundry di situ? Siapa saja yang memang menerima dan sebagainya. Anda yakin kemudian dari pihak kepolisian? Kalau dari kacamata teknikal saya masih melihatnya hal yang wajar kalau TPPI rugi. Karena bisnis investasi di bisnis refinery ini tidak mudah, Mbak. Untuk membangun refinery saja yang jumlah kapasitasnya TPPI kalau nggak salah sekitar 100.000 barrel. Kenapa kemudian terjun di bisnis itu kalau memang potensi kerugiannya? Karena tadi kan ada jaminan, ada supply and demand, ada jaminan pasokan, ada jaminan pembeli. Ini yang tadi pemerintah juga sebetulnya goodwill-nya sudah bagus untuk coba menghidupkan salah satu industri di oil and gas, yaitu bisnis. Berusaha untuk lebih inovatif begitu ya, kan. Kang Maman. Tapi memang ternyata dalam proses perjalanan memang akhirnya terkendala juga. Karena tadi marginnya ini, kecuali kalau memang tadi TPPI bisa ekspor juga, Mbak. Kalau TPPI bisa ekspor, marginnya kan pasti bisa. Tapi kan tidak bisa gitu. Dia kan terkendala dengan peraturan itu. Nah ini tadi saya lihat seperti itu. Baik, Kang Maman, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.